Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Selamat ketemu lagi sama aku. Setelah kemarin kita membahas tentang budgeting ala guru yang realistis, kali ini aku akan membahas di poin 4 kemarin, yaitu tentang frugal living gitu. Jadi frugal living itu menurut aku bukan suatu hal yang menyedihkan, bukan suatu hal yang dipaksakan atau suatu hal yang menyiksa, karena hal-hal positif yang aku dapatkan dari frugal living itu yang pertama adalah hidupku lebih teratur, makananku juga lebih teratur, apa yang aku konsumsi juga lebih sehat, dan yang terutama itu akan berdampak ke berat badan yang lebih teratur, atau wajah juga sih, juga berpengaruh kepada wajah. Karena kalau dulu sebelum aku melakukan frugal living, aku kan suka makan di luar gitu. Jadi terus makannya, kalau makan di luar, kalau sore hari kan, kalau Surabaya itu kan seringnya penyetan. Nah sekarang kan lebih banyak masak, atau dulu kalau pagi suka beli gorengan, sekarang lebih suka makan kukus-kukusan gitu. Jadi dampak positifnya sih banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang frugal living itu bukan pelit, bukan yang perhitungan banget sampai kita nggak bisa beli apa-apa, karena kenyataannya sampai sekarang aku masih sering beli kopi, masih sering beli kopi kenangan, atau masih sering beli apa ya, kayak es degan, terus apa yang dibeli teman-teman di sekolah. Kalau aku mau, aku beli, bukan karena aku FOMO. Kalau zaman dulu kan pengen tanpa melihat nanti kalau banyak makan manis dampaknya ke tubuh gimana, jadi gendut gitu. Enggak, kalau dulu pokoknya kalau kamu mau makan gitu. Jadi dulu juga sering ada masalah dalam wajahku yang kayak berjerawat atau gimana, tapi alhamdulillah sekarang sejak makan sehat, kayak makan kukus-kukusan atau mengganti yang biasanya setiap pagi beli gorengan, menurutku sih lebih better gitu. Ya, kembali lagi ke tema. Jadi di sini kita akan membahas tentang frugal living. Gimana sih tips-tips cara melakukan frugal living tapi yang benar-benar nggak menyiksa gitu, biar nggak dicap kamu adalah orang yang pelit, orang yang perhitungan gitu. Yang pertama kita lakukan adalah kenali pengeluaran terbesar kamu gitu. Jadi dalam frugal living ini kita harus mengenali pengeluaran terbesar kita. Kalau aku, pengeluaran terbesar aku itu adalah beli makan di luar, atau kalau pulang kerja beli gorengan, itu sering sekali. Kalau hari Sabtu Minggu beli roti goreng, beli cakwe, terus nanti kalau sore kalau pengen jajan lagi beli pentol goreng, beli pentol, beli somai gitu. Kalau sekarang kan kayak diganti, misalnya kayak apa itu yang ketela rebus gitu, kayak rebus-rebusan. Jadi misalnya kayak pisang lah, contohnya pisang rebus. Jadi hari ini kayak aku beli pisang 15.000 satu. Satu apa sih kalau bahasa Jawanya, tundun gitu. Kok tundun sih? Satu sisir gitu. Terus nanti itu bisa dipakai sehari 2 hari. Kalau kita beli gorengan 15.000 kan cuma dapat 15 dan hanya bisa dimakan di hari itu juga. Kalau kita beli satu sisir pisang itu bisa pakai 3 hari. Selain itu, pengeluaran terbesar aku yang tadi sudah aku sampaikan adalah makan di luar. Jadi kayak makan di luar, kalau dulu kalau aku pengen kayak hari ini, apa yang aku lakukan, aku beli cumi. Jadi dulu kalau aku pengen makan di luar, cumi, atau cumi yang pakai nasi jagung gitu biasanya, atau kayak nasi rawon kayak gitu. Atau yang kemarin juga aku lakukan adalah soto gitu. Kalau kita beli di luar soto gitu, satu kali makan paling sama suami ya itu 40.000, 35 sampai 40 lah gitu kan, soto sama minumnya. Kemarin aku beli bahan soto itu 60.000 dan itu bisa dimakan pagi, siang, dan sore. Kalau misalnya beli soto pagi tok itu 35.000 sampai 40.000, otomatis kan aku harus belanja lagi atau beli lagi untuk di siang dan sore hari gitu. Jadi pengeluaran terbesar kita tahu dan solusinya kita tahu. Kayak kalau misalnya rawon gitu, kalau beli rawon di luar paling 20.000 atau
satu porsi, satu minumnya paling sama minum berdua 50.000. Kalau kita beli rawon paling biasanya aku beli 3 on gitu, 3 on daging, terus nanti bumbu-bumbunya paling 5.000 cukup. Itu 50.000 bisa makan 3 kali. Dan yang paling aku nggak suka kalau beli rawon itu, aku kan kalau makan rawon itu lebih suka banyak dagingnya gitu. Jadi kalau kita beli kan paling rawonnya cuma dapat 3 potong 4 potong gitu, kalau kecil-kecil. Kalau besar paling 2 potong tapi agak besar gitu, tipis gitu. Tapi kalau masak sendiri itu kita benar-benar bisa makan rawon dengan puas gitu loh, gitu sih. Terus yang selanjutnya adalah, jadi kita harus mencari solusi. Misalnya pengeluaran banyak makan di luar, jadi kita harus mencari solusi gimana caranya kita tetap seperti makan di luar, kita tetap bisa makan apa yang dijual di luar tapi dengan cara masak sendiri. Itu pasti lebih higienis dan lebih irit, dan kita juga makannya pasti lebih banyak gitu. Yang kedua adalah, hmm, walaupun aku tahu bahwa pengeluaran terbesarku itu adalah makan di luar, tapi karena aku tidak ingin memaksakan diriku, kalau misalnya pulang kerja di sekolah, pulang sore atau ada pekerjaan yang lembur, ya kita harus toleransi bahwa kita hari ini tidak bisa masak. Kalau masak itu akan memotong waktuku lebih banyak, jadi dan waktunya makan belum mateng gitu kan. Jadi kita harus mentoleransi diri sendiri, enggak apa-apa sih sekali-kali makan di luar gitu. Jadi biar frugal livingnya kita juga enggak menyiksa banget gitu. Jadi tips yang kedua adalah masak sebagian dan jajan sebagian. Jadi kita juga harus tahu kapan kita jajan di luar dan kapan kita masak gitu. Kalau memang mendesak, walau memang waktunya biasanya kan ngaji gitu. Ngaji biasanya maghrib, sementara pulang dari sekolah jam 4 jam 5, sampai rumah kan setengah 5. Kalau nunggu masak pun aku dikejar-kejar waktu, akhirnya nanti pas ngajinya aku capek sendiri. Jadi di situ aku beli makan di luar gitu. Jadi walaupun frugal living tapi nggak sampai mencekik gitu, tapi bukan berarti mengurangi frekuensi makan di luarnya gitu. Tips yang ketiga adalah tetapkan dana senang-senang gitu. Walaupun ini yang aku lakukan adalah, aku biasanya ya di malam Sabtu atau malam Minggu gitu kan, sama suami walaupun sudah menikah 5 tahun kan kita harus tetap menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Jadi pengen kayak merasakan anak-anak yang pacaran kalau malam Sabtu atau malam Minggu kita keluar bareng kencan gitu, walaupun nanti paling makan jagung bakar atau beli beli apa biasanya ceker pedas kayak gitu. Jadi tetap harus ada dana untuk bersenang-senang, untuk makan makan yang jarang kita makan gitu. Karena kayak ceker gitu kayaknya aku juga nggak bisa masaknya. Terus kalau jagung bakar, masa aku bakar jagung di rumah gitu. Akhirnya itu adalah bersenang-senangnya kita, dan aku mengalokasikan mungkin setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali aku keluar dengan suami, itu sebagai pakai dana yang untuk bersenang-senang. Yang selanjutnya adalah tips yang keempat adalah manfaatkan barang bekas. Jadi di sini aku kan kemarin sudah bilang di konten aku yang pertama, aku itu ngelesi. Jadi hal yang aku lakukan, kadang kan yang aku lesi kan ada anak PAUD sama anak SD. Nah, anak PAUD ini kan lebih banyak main-mainnya gitu, lebih banyak permainan. Kita harus lebih inovasi lagi supaya anak-anak ini tertarik untuk belajar gitu. Jadi yang aku lakukan adalah, mungkin bahan-bahannya ngeprint di luar, tapi kayak kardus kayak apa gitu biasanya pakai barang bekas yang ada di rumah gitu, bekas bungkus apa ya yang kemarin yang tak pakai itu ya, belanja kayak gitu. Yang tips kelima adalah aturan satu-satu. Maksudnya apa di sini aturan satu-satu? Adalah sebenarnya sederhananya itu adalah kalau kamu barang kebutuhanmu satu habis, maka kamu hanya beli satu. Misalnya kayak belanja gitu. Jadi
nggak FOMO atau misalnya nggak tergoda sama promo-promo gitu, nggak. Jadi misalnya kamu yang habis, kalau kayak hari ini aku yang habis pasta gigi gitu, jadi ya aku memang beli pasta gigi untuk ke toko aku hanya beli pasta gigi satu gitu, jadi langsung kita masuk ke toko tujuannya beli apa ya sih, ya itu sudah nggak lihat-lihat yang lain gitu. Jadi beli barang yang habis baru beli lagi, itu yang dimaksud dengan satu-satu. Yang tips keenam adalah batasi godaan. Jadi kalau zaman dulu kalau aku beli ke Superindo kayak gitu, ke supermarket yang ada di mall gitu, aku suka lihat nih promo, padahal nanti sampai rumah pun masih bingung ini dipakai buat apa, kayak bener-bener butuh nggak sih barang ini gitu. Kalau sekarang aku mengurangi bahwa kalau pergi ke toko belanja bulanan yang waktu di konten pertama aku itu, kalau dulu beli bisa 500.000 sampai 700.000 karena dengan FOMO, dengan adanya promo itu sekarang aku sudah bisa dari rumah, aku sudah ngelis gitu, bikin list, jadi membeli apa yang sesuai dengan listku, jadi sudah nggak lihat-lihat yang lain, walaupun promo ya mungkin tak lihat aja, tak ingat-ingat kira-kira nanti bulan depan promo lagi nggak gitu toh. Jadi benar-benar beli sesuai yang dibutuhkan, nggak mengurangi untuk supaya nggak tergoda sih, kita harus menghindari apa yang nggak kita butuhkan, jadi kita langsung ke etalase apa yang kita butuhkan gitu. Yang terakhir adalah manfaatkan teknologi. Jadi di sini kalau dulu, sekarang kan aku sudah ngerti kalau pengeluaran bensin 1 bulan berapa, pengeluaran air berapa, terus pengeluaran gas berapa, galon berapa setiap minggunya, terus pengeluaran PDAM berapa, PLN berapa, itu sudah tahu. Jadi sejak saat itu karena aku sudah tahu, dulu kalau sebelum tahu gitu aku catat semua gitu, kayak bikin, kan HP ku Samsung ya, jadi ada Samsung Note gitu, jadi belanjaan kayak beli bensin itu tak list. Kayak kalau dulu aku tahu kalau beli bensin kan aku kayak 30.000 atau langsung 50.000, jadi bisa langsung ngecek tuh beli bensinnya berapa, nanti dihitung, oh ternyata aku perlu beli bensin itu seminggu 2 kali atau 3 kali. Kalau beli 50.000 berarti 2 kali, kalau beli 30.000 3 kali, jadi sebulan pengeluaranku berapa, akhirnya nanti terlihat pengeluaran bensin berapa gitu. Jadi awal-awal ya kita harus rajin-rajin mencatat dengan adanya teknologi, jadi nggak perlu manual terus kemana-mana bawa buku kecil gitu, enggak. Selain itu juga karena apa yang biasanya aku kalau nggak pakai Samsung Note, kalau kayak beli ke pasar gitu, aku biasanya ngetik tuh apa yang mau tak beli, kayak di WA kan ke suami gitu, nanti tinggal baca WA dari suami. Jadi kalau belanja berdasarkan list yang dari WA itu sih. Jadi kita harus, daripada bawa buku kecil-kecil padahal belanjanya cuma 4 biji kayak lengkuas kayak apa gitu kan ribet ya, jadi mending pakai HP aja gitu. Mungkin itu tips dari aku teman-teman, jadi jangan selalu berpikir bahwa frugal living itu menyiksa. Frugal living itu bukan menyiksa, tapi kayak lebih mengatur gimana caranya kita bisa sebenarnya nggak hidup sederhana banget sih. Kalau aku ngomong sederhana kayaknya juga enggak, karena hari ini juga kalau ngomong sederhana kan biasanya kalau kita ngomong sederhana paling lauknya telur, tempe, tahu gitu kan, tapi aku juga masih sering beli ayam, masih sering beli ikan gitu. Jadi frugal living itu bukan sederhana tapi lebih menata hidup, jadi kita benar-benar membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan nanti akhirnya jadi numpuk di rumah gitu, enggak gitu sih ya. Oke, semangat teman-teman frugal living, selamat belajar terus gitu, insya Allah nanti dengan cara kita frugal living semoga tabungan kita semakin banyak dan apa yang kita harapkan lebih tercapai. Mohon doanya ya teman-teman, semoga channel aku semakin rame. Mimpi aku sih, siapa sih yang nggak pengen, mungkin orang lain ada ya yang pengen kayak ngejar jabatan atau apa, tapi yang aku kejar sekarang adalah aku ingin pensiun lebih cepat gitu. Semoga teman-teman juga
apa ya, dikabulkan apa yang dihajatkan, misalnya mau beli rumah, mau beli mobil, atau memberikan pendidikan anak yang terbaik di sekolah yang fasilitasnya baik gitu. Semangat untuk teman-teman semuanya. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di channel YouTube aku. Ya, nanti di topik yang ketiga aku akhiri. Sampai ketemu di channel yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman bekerjanya dan menabungnya.